PhD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya tinggal di Dusun Tawang, Desa Ngandong, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menempuh program profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kali ini saya akan menyampaikan seminar pendidikan Pada kesempatan seminar kali ini, saya akan mempresentasikan 6 hal. Yang pertama yaitu mengenai apa itu seminar pendidikan. Nanti saya akan memaparkan pengertian seminar pendidikan, juga tujuan dari adanya seminar pendidikan. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang paling bermakna. Nanti saya akan mengambil salah satu mata kuliah untuk saya review pengalaman saya paling bermakna. Yang ketiga, ada desain inovasi. Nanti akan saya lampirkan link format desain inovasi dari LMS, juga produk desain inovasi yang telah saya buat. Untuk yang kelima, ada best practice, yaitu praktik baik yang saya dapat petik dari adanya pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, yang terakhir adalah paradigma baru, yaitu mengenai perubahan pemahaman mengenai makna guru setelah mengikuti program profesi guru. Mata kuliah seminar PPG ini saya tempuh pada semester 2. Seminar PPG adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti perkuliahan PPG. Melalui seminar PPG, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat merencanakan proses pembelajaran secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman berbasis data, serta memahami kekurangan serta kelebihan dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk memperbaiki. Tujuan dari adanya mata kuliah seminar PPG adalah agar mahasiswa terampil melakukan refleksi secara logis, kritis, juga sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti program PPG. Refleksi dilakukan terhadap setiap semua mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti program PPG, baik mata kuliah inti, selektif maupun elektif, dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Untuk materi presentasi yang kedua yaitu ada jurnal refleksi. Jurnal refleksi ada pada fase ini adalah saya akan melakukan refleksi diri terhadap pengalaman belajar setiap mata kuliah. Prosedur pelaksanaan refleksi diri ini untuk setiap mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 hingga semester 2 mengikuti tahap yang pertama, review pengalaman belajar, yang kedua, refleksi pengalaman belajar, yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Nah, jurnal refleksi ini dibagi menjadi 2 subbab, yaitu mata kuliah inti yang terdiri dari 9 mata kuliah, kemudian mata kuliah selektif dan elektif, ini terdiri dari 3 mata kuliah. Berikut saya lampirkan link dari masing-masing refleksi, baik mata kuliah inti maupun mata kuliah. Apabila link tersebut dibuka, maka akan masuk ke jurnal refleksi mata kuliah inti. Pada mata kuliah inti ini terdapat 9 mata kuliah. Yang pertama ada filosofi pendidikan, yang kedua
pemahaman tentang peserta didik dan pemahaman. Yang ketiga ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Yang keempat ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Yang kelima ada pembelajaran sosial emosional. Yang keenam ada proyek kepemimpinan 1. Yang ketujuh ada proyek kepemimpinan 2. Yang kedelapan ada PPL 1 dan yang kesembilan ada PPL 2. Untuk link yang kedua ada jurnal refleksi mata kuliah selektif elektif. Yang pertama ada nilai kejuangan, yang kedua perspektif sosial kultural, yang ketiga ada computational thinking atau CT. Berikut akan saya paparkan satu persatu mata kuliahnya. Untuk perspektif sosial kultural dalam pendidikan, ini terdapat 5 topik. Selanjutnya, mengapa topik tersebut penting dipelajari? Pada topik yang sebenarnya semua topik sangat penting untuk dipelajari karena sebagai bekal calon guru untuk memahami karakteristik peserta didik. Terkhusus pada topik yang ketiga, mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran, penting dipelajari karena dengan mempelajari perspektif Sosbud Ekpol dalam pembelajaran, sebagai guru akan memahami bagaimana perspektif sosial, budaya, ekonomi, juga politik dapat mempengaruhi pengalaman dalam pemikiran peserta didik. Dengan memahami perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan latar belakang yang berbeda-beda, serta dapat membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran mereka. Contoh, dengan memahami budaya pada peserta didik dapat menggunakan contoh-contoh yang relevan dalam pembelajaran. Kemudian, strategi yang saya implementasikan untuk mempelajari topik-topik dalam mata kuliah ini, saya menggunakan alur merdeka yang harus dilewati setiap langkahnya. Hal tersebut sangat penting bagi saya karena dengan memiliki alur tersebut, pemahaman lebih terarah dan mudah dalam memahaminya. Dengan menyelesaikan instruksi pada setiap alur, implementasi pembelajaran dengan alur merdeka dengan memahami bahan bacaan yang sudah disajikan, dieksplorasi konsep, serta saling berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai materi yang dipelajari sehingga terjadi pertukaran pendapat atau pemikiran, serta mendemonstrasikan hasil diskusi melalui media visual sehingga memudahkan materi untuk mempelajari dengan tampilan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada artefak yang saya lampirkan, yaitu ada dari topik 3 mengenai perspektif sosial kultural yang menyimpulkan bahwa perbedaan karakter atau profil peserta didik tidak seharusnya menjadi penghalang keberhasilan. Proses pembelajaran akan berhasil jika siswa memiliki minat dan motivasi belajar. Untuk itu, pendidik perlu menuntun, mengenal karakteristik peserta didik, sehingga menemukan strategi dan metode yang tepat untuk peserta didik di kelasnya. Pembelajaran bermakna dalam menghadapi keberagaman yang ada diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Hal ini penting karena akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, ras, suku, etnis maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain. Perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dari khasanah kebangsaan kita. Selanjutnya ada mata kuliah nilai kejuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dari mata kuliah khas kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara
Dalam mata kuliah kejuangan ini, saya diampu oleh dosen yang sangat kompeten, yaitu dari dosen Prodi PPKN yang tentunya sudah sangat menguasai dan ahli dalam materi ini. Nah, pada mata kuliah ini, saya mempelajari bahwa tidak ada bangsa yang dapat melarikan diri dari sejarahnya masing-masing. Begitu juga dengan sejarah bangsa Indonesia yang merupakan peninggalan perjuangan bangsa dan menjadi nilai karakter bangsa yang terus akan tertanam di hati rakyat Indonesia. Lembaga pendidikan tidak hanya berkewajiban meningkatkan mutu akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter bangsa. Mutu akademis dan pembentukan karakter yang baik merupakan dua hal yang harus dikombinasikan sebagai sebuah solusi tantangan dalam masa globalisasi. Mata kuliah ini adalah upaya untuk memperbaiki apa yang menjadi hambatan dalam penanaman nilai-nilai kejuangan bangsa dan karakter bangsa Indonesia dalam rangka ikut berpartisipasi pada ranah linearitas dengan memperkenalkan nilai kejuangan dan nilai karakter bangsa Indonesia kepada pendidik, sehingga pendidik nanti akan menularkannya pada peserta didiknya. Kemudian artefak yang saya lampirkan ada pertama, ini calon guru profesional abad 21 harus menguasai konsep materi yang diintegrasikan dengan TIPEK. Saya membuat sebuah media pembelajaran. Kemudian artefak kedua yaitu saya melampirkan UTS berisi eksplorasi dari contoh kasus. Kemudian yang ketiga saya membuat artefak berupa roadmap. Yang pembelajaran terakhir ini adalah pembelajaran computational thinking atau CT. Pada perkuliahan ini, topik pertama ada pendalaman pemahaman tentang computational thinking. Yang topik 2 ada CT dan kurikulum. Yang ketiga CT dalam pemecahan masalah. Topik kelima CT dan proyek. Topik keenam adalah integrasi CT dalam mata pelajaran. Nah, mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Topik ini sangat menarik dan penting untuk dipelajari karena dalam pembelajaran perlu diintegrasikan dengan teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu juga untuk memberikan suasana baru dalam pembelajaran, kita dapat merancang program atau kegiatan yang tepat. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru yang mengajarkan guru untuk membuat sebuah kuis atau game menggunakan teknologi. Saya menampilkan artefak portofolio yang saya upload di Drive, kemudian ada infografis manfaat dari CT. Pembelajaran bermakna dari CT itu merupakan proses berpikir yang dibutuhkan untuk memformulasikan masalah serta solusinya, di mana solusi tersebut menjadi agen untuk memproses informasi efektif guna menyelesaikan masalah. CT ini membantu seorang memecahkan masalah dengan membagi masalah ke bagian yang lebih kecil sehingga seseorang bisa lebih mudah mengetahui pola permasalahan dan solusi pemecahan masalah. Prajabatan. Nah, saya akan merefleksikan pengalaman belajar saya mengenai PPL. PPL atau praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembelajaran selama PPG Prajabatan. Calon guru diberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan dalam menerapkan berbagai teori belajar mengajar, termasuk mengenali berbagai karakteristik peserta didik. Pengalaman mengajar ini memberikan makna dan pemahaman yang utuh tentang menjadi guru profesional. Kegiatan dalam PPL
1 maupun PPL 2 ada sedikit perbedaan. Dalam PPL 1, saya melakukan observasi, yaitu mengamati lingkungan belajar peserta didik, serta kurikulum dan aktivitas non-akademik, dan menganalisanya sebagai profiling peserta didik. Selanjutnya ada asistensi mengajar. Saya membantu guru kelas dalam menyusun RPP maupun modul ajar dan perangkat belajar lainnya seperti LKPD, asesmen, kemudian ada pembelajaran terbimbing. Terdapat 3 siklus pembelajaran terbimbing pada kegiatan PPL 1 yang meliputi perencanaan atau plan, do atau pelaksanaan mengajar, dan C berisi refleksi juga tindak lanjut perbaikan dari kegiatan mengajar. Untuk semester 2 juga melakukan observasi sama seperti semester 1, kemudian pembelajaran terbimbing selama 1 siklus, kemudian pembelajaran mandiri sebanyak 5 siklus. Setelahnya kami membuat artikel jurnal PTK yang disubmit di salah satu jurnal pendidikan Sinta 3. Dari kegiatan perkuliahan PPL 1 maupun PPL 2, saya mendapatkan beberapa pengalaman bermakna. Yang pertama, saya dapat mengelola peserta didik, yaitu mulai dari kegiatan profiling peserta didik, mengorganisasikan peserta didik ketika pelaksanaan pembelajaran, juga membuat kesepakatan tindakan dengan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, yaitu saya dapat menerapkan model pembelajaran. Nah, ada 2 jenis model pembelajaran yang saya terapkan selama PPL ini, yaitu ada Problem Based Learning atau PBL, juga Project Based Learning atau PJBL. Yang ketiga, yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Mendengarkan keinginan atau harapan peserta didik dalam kegiatan belajar, seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa yang mereka harapkan, serta komentar mereka terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Beberapa kegiatan pembelajaran dalam PPL, contohnya yang pertama, guru memberikan penjelasan materi dengan baik kepada peserta didik, yaitu artinya menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, yaitu peserta didik bisa memegang media pembelajaran, bisa presentasi. Selanjutnya ada guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang kesulitan. Pasti dalam sebuah kelas terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, maka dari itu kewajiban sebagai seorang guru untuk membimbingnya secara perlahan agar peserta didik tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal dan efektif. Kegiatan pembelajaran keempat yang saya tampilkan yaitu dalam PPL saya selalu menggunakan LCD ataupun proyektor. Dengan itu anak-anak akan lebih semangat dalam pembelajaran karena terdapat gambar maupun video dalam LCD tersebut. Selanjutnya yang kelima ada kegiatan evaluasi lebih menyenangkan dengan desain yang menarik. Nah, di akhir pembelajaran biasanya saya memberikan sebuah soal menggunakan desain yang menarik, banyak warna, terdapat banyak gambar sehingga anak-anak juga lebih senang. Karena biasanya soal yang mereka kerjakan berupa kertas putih dan tulisan hitam. Selanjutnya ada gambar yang memperlihatkan seorang anak sedang bermain peran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran selama PPL saya mendapati
Anak-anak lebih percaya diri ketika menggunakan metode role playing atau bermain peran. Nah, anak-anak dalam bermain peran mereka akan memperagakan sebagai seorang tokoh dengan cerita sederhana yang menggambarkan materi pembelajaran. Saya juga menambahkan 2 review pembelajaran dari peserta didik. Ini saya ambil dari Gilang kelas 1 dan juga Lian ini kelas 4. Saya ambil di PPG PPL semester 2 di SDN 1 Ngandong, Kecamatan Irangmoko, Kabupaten Wonogiri. Dari review mereka, alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk materi ujian seminar yang keempat, yaitu ada desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Di dalam LMS terdapat format desain inovasi pembelajaran serta tindak lanjut yang sudah saya kerjakan dan saya muat dalam Google Drive. Berikut adalah link untuk membuka format tersebut. Kemudian ada juga link inovasi pembelajaran yang berupa produk yang telah saya kerjakan, yaitu berupa proses pembelajaran yang saya rekam, kemudian saya upload di YouTube, dan berikut saya tampilkan link YouTube-nya. Untuk materi seminar yang selanjutnya yaitu ada good practice, ya. Dari adanya kegiatan perkuliahan PPG Prajabatan ini membuat saya lebih percaya diri saat masuk ke dalam ruang kelas untuk mengajar anak-anak. Saya juga lebih siap untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Kemudian bekal juga bagi saya calon guru untuk memperbesar kemungkinan bagi peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna, karena saya sudah mendapatkan teori mengenai bagaimana mengetahui karakteristik peserta didik, juga memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Untuk materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai makna guru, yaitu paradigma baru yang saya peroleh setelah menyelesaikan perkuliahan PPG Prajabatan selama 2 semester. Berikut akan saya paparkan pendapat saya mengenai perubahan paradigma makna guru setelah menyelesaikan serangkaian pembelajaran pada PPG Prajabatan baik semester 1 maupun semester 2. Perubahan paradigma baru yang pertama yaitu peran guru berubah. Menurut saya, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik. Terdapat banyak sekali sumber ilmu yang bisa didapat oleh peserta didik. Namun, guru mengajarkan cara belajar agar pembelajaran bermakna bagi peserta didik hingga akhirnya mereka akan tumbuh menjadi individu yang terus berkembang dengan positif. Untuk perubahan paradigma makna guru bagi saya yang kedua yaitu guru tidak akan terganti. Meskipun guru bukan sumber belajar satu-satunya, namun guru tidak akan bisa terganti karena guru dapat menyentuh perasaan atau jiwa peserta didik, baik karakter, mental, emosional, juga gaya belajar. Dengan keahlian empati seperti ini, sejauh ini belum ada teknologi yang menyamai atau menyaingi. Proses guru memanusiakan manusia ini akan mengisi kekosongan hati para peserta didik
sehingga ia akan merasa bahagia dalam proses pembelajaran. Juga mereka akan merasa senang dalam proses pembelajaran ketika bersama seorang guru. Berbeda jika mereka belajar dengan internet, mereka akan membimbing diri mereka sendiri tanpa arahan yang jelas. Untuk perubahan paradigma yang ketiga yaitu mindset bertumbuh. Sebagai seorang guru harus percaya dan yakin bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik dengan kecerdasan dan potensi yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Guru harus dapat membimbing peserta didik agar mengubah atau membawa kemajuan diri setiap peserta didik. Perubahan paradigma yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan sesuai dengan zaman. Pembelajaran berkembang dengan tidak mengajarkan pengetahuan hafalan saja, namun juga melatih berbagai skill yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perubahan tuntutan zaman seperti halnya mengembangkan kemampuan 4C dalam abad 21. Kemampuan 4C yang diharapkan dari diri peserta didik yaitu critical thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ada creativity atau kreativitas peserta didik. Yang ketiga ada communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir ada ability to work collaboratively atau bekerja secara berkelompok. Demikian tadi paparan presentasi dari saya dalam sidang seminar PPG Prajabatan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk kritik dan saran yang membangun yang nantinya akan saya gunakan sebagai tindak lanjut saya dalam perbaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.